budaya positif. Nah, kira-kira sebelum kita mulai ke slide berikutnya, kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira budaya positif itu apa ya, atau seperti apa? Ada yang mau berpendapat barangkali? Bu Indah mungkin. Terima kasih Bu Ibi. Menurut saya budaya positif itu budaya yang bisa mengembangkan karakter-karakter positif yang terdapat pada siswa, seperti sopan, santun, salam, saling menghargai, hidup sehat, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Nah, mungkin positif itu bisa mewakili ya di sekolah, mungkin gitu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Indah. Setuju sekali ya. Benar seperti yang tadi disebutkan Bu Indah, itu kegiatan-kegiatan yang sepertinya sedang berlangsung dan sedang ditingkatkan di sekolah kita. Tapi kita lihat sebenarnya budaya positif itu apa sih? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang bisa kita terapkan kepada murid sehingga murid bisa menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Di antaranya melalui kegiatan-kegiatan yang mungkin tadi disebutkan oleh Bu Indah tadi. Nah, budaya positif ini harus kita lakukannya sebagai guru. Kita membiasakan budaya-budaya ini biasa dilakukan oleh siswa. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan untuk membudayakan budaya positif itu seperti apa sih? Di sini ada beberapa konsep yang bisa kita lakukan atau kita terapkan di sekolah, seperti perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian kita juga bisa membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan yang terakhir bisa dengan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan segala permasalahan yang kita temui di sekolah. Nah, di awal kita bicara tentang perubahan paradigma belajar. Saat ini idealnya untuk bisa menciptakan budaya positif di sekolah, maka yang pertama kali dirubah adalah teacher center menjadi student center, supaya pembelajaran yang dilakukan akhirnya berpihak pada siswa. Kemudian student center ini akan mendorong siswa menjadi subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Jadi pelaku utamanya adalah siswa, gurunya hanya sebagai fasilitator atau yang menuntun siswa mencapai tujuannya. Berikutnya, untuk supaya tercapai student centernya, maka kita sebagai fasilitator harus menuntun pembelajaran sedemikian rupa supaya suasana belajar di kelas itu nyaman dan membuat anak merasa senang, tidak terpaksa mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian selain merubah paradigma belajar, yang kedua yang harus kita biasa terapkan kepada siswa adalah disiplin positif. Disiplin positif itu apa sih? Nah, disiplin positif itu cara mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dengan nilai-nilai kebajikan yang nanti kita yakini bersama. Kemudian disiplin positif ini lebih mengarah kepada disiplin diri yang bisa mengontrol anak dari dalam atau secara intrinsik, jadi berdasarkan kemauan sendiri, bukan dari paksaan gurunya atau orang lain. Nah, ini tadi ya yang barusan disebutkan, penerapannya bersifat motivasi internal, jadi bukan paksaan dari siapapun, bukan diakibatkan oleh sebuah ujian ataupun penghargaan. Kemudian berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini dibedakan jadi dua. Yang pertama ada motivasi eksternal. Ini biasanya mereka melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua biasanya untuk dapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Sementara kalau yang dilakukan atau budaya positif yang dilakukan itu berasal dari motivasi internal, maka yang dilakukan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, maka menghindari hukuman dan pemberian penghargaan harus diminimalisir supaya motivasi internal dari anak itu bisa muncul. Nah, ini Bapak Ibu ya, berkaitan tadi dengan motivasi
motivasi perilaku manusia itu yang tadi ada dua ya, ada motivasi eksternal dan internal. Nanti ini terkait dengan yang namanya hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Bisa kita sebut hukuman adalah sesuatu yang sifatnya sepihak, kemudian tidak berupa kesepakatan dan tidak berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan. Kalau konsekuensi berupa kegiatan untuk menggantikan yang hilang karena kesalahan yang dilakukan, di mana kegiatan tersebut berkaitan erat dengan kesalahan yang dilakukan. Sementara kalau penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian. Tapi hati-hati Bapak Ibu, kadang penghargaan atau pujian ini bisa menjadi hukuman untuk siswa yang lain yang tidak menerima penghargaannya. Jadi dalam menyampaikan penghargaan di kelas, barangkali untuk siswa yang ingin kita beri penghargaan atau kita pujian harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menyakiti siswa lain yang tidak mendapatkan penghargaan itu. Begitu ya. Saya punya beberapa ini Bapak Ibu. Barangkali ini untuk menambah pemahaman kita bersama ya Bapak Ibu. Saya ada beberapa kejadian nih yang biasanya mungkin terjadi di sekolah ya. Ini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira kalau menurut Bapak dan Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Coba Pak. Yang mana Pak? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena itu tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah. Kita lihat ya Bapak Ibu, kata Bapak hukuman, kita lihat. Wah, kelewat. Kenapa tadi kira-kira jawabannya konsekuensi? Ada yang mau berpendapat tidak? Terlambat ke sekolah, kemudian siswanya disuruh menuliskan di buku 100 kali saya tidak akan terlambat. Nah, kenapa itu jadi konsekuensi bukan hukuman? Karena dia tidak melakukan kesalahan yang terlalu berat ya. Gitu. Kalau menurut saya karena dia melanggar sesuatu yang harusnya dia lakukan, mungkin seperti itu. Jadi dia harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Gitu. Kita lihat sebentar ini ya Bu, di slide yang sebelumnya. Kita lihat tadi mana hukuman dan konsekuensi. Jawabannya kenapa konsekuensi? Karena yang diberikan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Siswanya terlambat, jadi yang diberikan adalah menulis saya tidak akan terlambat 100 kali. Jadi sesuai. Seperti pernyataan di sini ya Bapak Ibu. Kegiatannya dilakukan untuk menggantikan kesalahan, di mana kegiatan tersebut berhubungan erat dengan kesalahan yang dilakukan. Maka yang tadi itu adalah bentuk konsekuensi. Berikutnya ya Bapak Ibu. Sekarang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Gimana nih pendapatnya Pak Hafid? Kalau ini sih hukuman. Hukuman ya, karena apa? Nah, Dia melakukan kesalahan. Kita lihat ya Pak. Kesalahannya adalah terlambat hadir di sekolah, tapi dihukumnya mengelilingi lapangannya Pak. Nggak sesuai, makanya itu bentuk hukuman. Berikutnya Bapak Ibu, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Nah, karena bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Dan jago ya Pak. Wah, tapi jadi sorry. Ya, kita ulang. Tadi ini konsekuensi.
Apa Pak? Konsekuensi. Ini hukuman. Menggantikan kertas, konsekuensi. Nah, ini selisih ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya Bapak Ibu. Nah, kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Kita coba ya Pak. Kita hukuman. Kenapa kira-kira hukuman ya Pak Bu? Tidak memakai sepatu, tapi dihukumnya bertelanjang sampai jam 12. Harusnya bisa dengan apa? Kalau bentuk konsekuensi biasanya siswanya harusnya diberikan apa? Supaya kan ini jawabannya tadi hukuman, supaya bentuknya konsekuensi ketika siswa tidak memakai sepatu yang sesuai warnanya dengan peraturan sekolahnya. Karena bertelanjang kaki itu nggak sinkron ya Bapak Ibu, tidak sesuai dengan harusnya dia memakai sepatu warna hitam, makanya itu tadi bentuk hukuman seperti itu. Berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya Bapak Ibu. Karena nggak ada kaitannya ya dengan menjawab pertanyaan, dengan bisa atau tidak menjawab pertanyaan. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran setelah konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai pemain saat bermain di lapangan. Duduk. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman Bu Ibu? Apa kira-kira? Hukuman? Tadi kan maksudnya, oh ini udah beda nih. Ya, tadi apa? Tidak diperbolehkan main bola di pinggir. Iya, karena mencederai teman kan. Nah, maksudnya tuh harusnya kan apa? Kalau di sisi lain sebenarnya dia harusnya bisa tetap bermain. Nah, tapi jadi hukumannya itu bukan apa tadi konsekuensinya kalau yang sesuai itu misalnya yang lebih mendekati mengobati temannya, tapi kan tidak akan mempengaruhi karena itu temannya sudah cedera kan. Nah, jadi makanya konsekuensinya dia tidak boleh melakukan kegiatan apa-apa, hanya diam melihat temannya gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, setuju saya juga. Sama karena disuruh duduk di pinggirnya selama jam istirahat saja Bapak Ibu. Jadi maka ini bentuk konsekuensi kecuali sampai akhir jam pelajaran, mungkin itu jadinya hukuman. Kalau ini Bapak Ibu terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit, diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas untuk membahas ketertinggalan. Konsekuensi. Satu lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOA. Konsekuensi. Kenapa dikonsekuensi? Karena sesuai dengan kesalahan. Sesuai dengan kesalahannya. Karena di pelajaran juga. Kita lihat ya. Ya, konsekuensi ya Bapak Ibu karena belajar olahraga kan biasanya di awal anak-anak disuruh lari pemanasan ya Pak. Jadi kalaupun dia terlambat kemudian disuruh lari juga, ya anggap saja dia pemanasannya belakang.
12 dibagi 14 pastornya. Itu untuk menambah pemahaman kita ya Bapak Ibu. Sama-sama saya juga. Jadi kedepannya mudah-mudahan kita tidak lagi memberikan hukuman kepada siswa ya, tapi memberikan konsekuensi sesuai dengan kesalahannya, supaya itu tidak membuat mereka terluka ya. Kadang-kadang berbeda siswa itu nanti feedbacknya berbeda Bapak Ibu. Kalau yang dilakukan kebetulan terhadap siswa yang sensitif akan melukai, mungkin nanti akan jadi trauma jangka panjang ya. Jadi sebaiknya kita sebagai guru memikirkan baik-baik apa yang akan diberikan kepada siswa yang melakukan kesalahan. Nah, berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ini kebutuhan dasar kita semua. Ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Berikutnya ada kebutuhan kesenangan dan kebutuhan kebebasan. Kita lihat masing-masing dari kebutuhan itu. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ini kebutuhan yang 90% sifatnya adalah fisiologis, yaitu seperti sandang, pangan, papan. Ya, jadi tentang kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan biologis untuk melakukan proses reproduksi. Tapi dalam kebutuhan bertahan hidup ini ada juga yang sifatnya adalah kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan rasa aman. Ini masuknya ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Kemudian berikutnya Bapak Ibu adalah kebutuhan merasa diterima atau love and belonging. Ini adalah kebutuhan tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, kelompok kerja atau teman kerja, bahkan dengan binatang peliharaan kalau kita punya di rumah. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan kebebasan atau freedom. Adalah kebutuhan akan kemandirian, kebutuhan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab terhadap pilihan yang telah diambil. Nah, kebebasan ini juga berarti kesempatan untuk membuat pilihan tadi, menyuarakan pendapatnya dengan percaya diri dan memberikan kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Ini juga penting ya Bapak Ibu untuk mencari kesenangan, bermain atau tertawa. Dan yang terakhir, kebutuhan penguasaan atau power, yaitu kebutuhan untuk merasa kompeten, kebutuhan untuk menjadi terampil, kebutuhan untuk diakui pencapaian dan keterampilannya, kebutuhan didengarkan dan bisa berdampak bagi orang lain, dan kebutuhan memiliki rasa harga diri. Itu kelima kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, nanti kita lihat Bapak Ibu, kita seringnya berperan sebagai apa ketika kita menghadapi siswa-siswa kita. Kita lihat posisi pertama sebagai penghukum. Ciri-cirinya biasanya hukumannya berupa fisik ataupun verbal. Yang kedua, nada suaranya tinggi, matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, menghardik, berkaca pinggang, atau membentak. Dampak untuk siswa kita, yang pertama murid pasti marah, jadinya mendendam dan bersifat agresif. Yang kedua, ini yang sering terjadi, biasanya jadi tidak menyukai kita atau pelajaran yang kita ampu. Nah, ini biasanya contoh perkataan kita kalau kita mengambil posisi sebagai penghukum. Saya minta bantuannya kepada Pak Janata barangkali untuk mempraktekkan Pak guru sebagai penghukum. Maka Pak. Yang mana? Yang contoh perkataan dengan ekspresi yang sesuai Pak. Dan memang ya, ada ciri-cirinya, ada suaranya tinggi. Saya tidak seperti itu. Oh. Saya memilih dengan siswa itu menjadi terpandu. Iya, saya percaya. Ya,
nanti kita beranggapan bahwa yang benar itu terus selalu saya seperti itu. Oke, saya mencoba dari contoh perkataannya ya. Ya, dari perkataannya Pak. Ini ada syaratnya nggak kalau misalnya di sini terlambat apa? Iya, misalnya siswanya terlambat masuk sekolah. Kamu ini sudah jam berapa baru masuk? Kan? Kamu tahu aturannya aturan masuk sekolah itu jam berapa? Ya. Kalau mau belajar dengan saya, kamu harus patuhi aturan saya terlebih dahulu ya. Seperti itu. Wah, keren sekali ya Bapak Ibu. Wah, mendalami jangan-jangan saya sebagai penghukum di Bapak ini. Kita lihat berikutnya ya Pak. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ciri-cirinya biasanya mengatakan perkataannya dengan suara memelas, halus atau sedih, namun kata-katanya memojokkan atau menyalahkan siswa. Kemudian biasanya mendekat ya, bahasa tubuhnya mendekat ke siswa agak lesu, dan kemudian guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan itu ada di siswa dan gurunya yang menderita. Biasanya dampak untuk siswanya, murid akan merasa bersalah. Di sini identitas siswanya pasti gagal, merasa rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Nah, ini contoh perkataannya. Mungkin bisa dibantu Ibu mempraktekkan guru mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Contoh perkataannya seperti, Abi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Terima kasih ya Bu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, biasanya suara kita halus gitu ya. Kesannya bikin anak merasa bersalah, kitanya yang menderita seperti itu. Kemudian yang ketiga ada, nah ini yang tadi katanya Pak Janata biasanya mengambil posisi seperti teman kebanyakan ya ketika menghadapi siswanya. Kita lihat seperti apa sih posisi kontrol guru sebagai teman. Ciri-cirinya suara guru akan ramah dan akrab, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampak untuk siswanya, murid menjadi tergantung pada satu orang, artinya akan melunak atau akan meredam marahnya atau tidak berbuat tidak baiknya kepada guru tersebut saja. Bisa jadi ke guru yang lain berulang hal yang sama atau melakukan hal yang sama. Yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri, artinya berbuat seperti yang kita inginkan hanya kepada guru yang memposisikan diri sebagai teman kepada mereka. Ketika guru lain tidak memposisikan sebagai teman, maka dia akan berubah menjadi siswa dengan peranan yang lain. Ini contoh perkataannya. Kita minta salah satu untuk memposisikan diri sebagai teman. Mangga Ibu. Adi, kamu bagaimana sih? Kemarin kan udah janji sama ibu nggak terlambat lagi. Terus kenapa sekarang aku terlambat lagi? Bantu ibu ya. Jadi nanti kamu tidak terlambat lagi, dan ibu akan sangat menghargai kamu. Ibu akan sangat menghargai perubahan kamu. Semoga kamu tidak terlambat lagi ya. Terima kasih Bu Indah. Seperti itu kurang lebih ya ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai teman. Berikutnya, posisi pemantau. Seperti apa ya Bapak Ibu posisi pemantau? Ciri-cirinya bersuara datar, tidak emosional, tidak juga bersenda gurau atau menggunakan suara tinggi. Dan di sini tercipta identitas diri positif, kesiswanya berhasil ya Bapak Ibu. Nah, kemudian mengandalkan perhitungan, catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku siswa. Dampak untuk siswanya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya sebenarnya nilai yang akan diharapkan atau yang dituju itu seperti apa. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Nah, ini salah satu contoh perkataannya, mungkin bisa dicontohkan oleh Ibu Ana. Terima kasih Ibu Indi atas kesempatannya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Tahu kan? Apa coba? Terima kasih Bu Ana.
Dan guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid guna mendapatkan nilai yang kita ingin tanamkan kepada murid tersebut. Kemudian guru membimbing siswa memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi kita mengharapkan supaya solusi itu munculnya dari siswa. Dampaknya murid menjadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Ini salah satu contoh dialognya. Saya boleh minta bantuan kepada Bu Dia mungkin untuk memperagakan dialog ini bersama Bu. Dengan siapa? Dengan Pak Hafid bahkan. Oh, boleh. Hafid jadi Adis. Pak Hadi Pak Hadi. Di sini aja ya. Datanya Adis ya. Oh iya boleh. Oh mau di mana? Oh ya jadi pengacara. Bapak jangan Pak Hafid itu Nurin. Pak Hafid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Bu, jam 7.00. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Bu untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Bu, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi tidak usah diulangi ya. Terima kasih Pak Hafid dan Bu Dia. Kurang lebih seperti ini ya Bu. Jadi percakapannya menuntut siswa untuk mencari tahu sendiri bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, bukan dari kita solusinya. Nah kemudian ada lagi nih materi tentang keyakinan kelas. Biasanya mungkin yang kita tahu adalah peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah keyakinan kelas ini Bapak Ibu merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Jadi selama ini mungkin kita tahunya dan siswa tahunya adalah tentang peraturan kelas atau peraturan sekolah. Tapi kalau kita tahu tentang keyakinan kelas, alangkah lebih baik kalau yang diterapkan adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat oposit atau kebalikan dari peraturan sekolah atau peraturan kelas yang biasanya pakai kalimat negatif. Jadi keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif. Kemudian sebaiknya nggak terlalu banyak supaya anak tumbuh dan mengingat apa saja keyakinan yang ada di kelasnya. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan sekolah dan merupakan hasil curahan pendapat semua warga kelas. Dan yang penting adalah ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu contohnya begini Bapak Ibu. Mungkin kalau di peraturan kita sering dengar jangan buang sampah sembarangan. Nah kalau kita buat keyakinan kelas karena harus dibuat dalam kalimat positif, mungkin bisa kita ganti dengan menjaga kebersihan kelas seperti itu. Kemudian misalnya jangan tidur di kelas, bisa kita ganti dengan memperhatikan guru saat menerangkan di kelas. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalimat-kalimatnya dibuat kalimat positif dan yang paling penting adalah anak diajak membuat kesepakatan dengan kita. Jadi itu hasil ide dan pendapat dari anak-anak sendiri maunya seperti apa, kebiasaan baik yang ada di kelasnya. Barangkali Pak Janata punya keyakinan kelas, mencontohkan beberapa kalimat atau satu kalimat juga boleh Pak. Terima kasih. Oke anak-anak, semoga kalian tetap dalam bimbingan Allah SWT ya. Di kelas ketika belajar dengan saya ya. Ya, kita buat keyakinan kelas itu misalnya apa? Jadi pelajaran Bapak. Di belajar saya. Oke. Nanti kita buat kesepakatan dulu ya keyakinan kelasnya ketika kita belajar dengan Bapak. Kita buat kesepakatan dilarang menggunakan HP. Itu peraturan. Oh, peraturan. Nah, kira-kira bentuk keyakinan kelasnya jadi seperti apa Pak? Kalau masih pakai kata dilarang atau jangan, berarti itu masih bentuknya peraturan. Kalau keyakinan harus dibuat dalam bentuk kalimat positif, jadi nggak boleh ada kata jangan atau tidak atau dilarang.
disimpan dulu. Kalau misalkan diizinkan, boleh kalian keluarkan HP-nya seperti itu. Terima kasih penjelasannya seperti itu ya contohnya Bapak Ibu. Jadi kalimat negatifnya kita ganti jadi kalimat positif. Mungkin Bu Nur Aini mau mencontohkan kalimat keyakinan kelasnya. Sementara pada saat kegiatan belajar mengajar mengesampingkan untuk sarapan terlebih dahulu ada waktunya. Sarapannya jadi jangan pas jam pelajaran. Berarti sarapan lebih awal supaya siap ketika mengikuti proses pembelajaran. Itu mungkin ya kalimat positifnya. Kurang lebih seperti ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Sekarang tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Ini sebenarnya bentuk segitiganya dan di samping di luarnya itu, yang di sisinya ini adalah langkah-langkah segitiga restitusinya Bapak Ibu. Nah, kalau yang di sampingnya adalah kalimat-kalimat bagaimana proses dari tahapan itu dilakukan. Kita lihat satu persatu 3 tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini guru berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian yang kedua, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, biasanya bentuk pertanyaan atau pernyataannya adalah misalnya membuat kesalahan sesuatu yang wajar, atau manusia tidak ada yang sempurna, atau kita bisa memperbaiki masalah ini, atau gurunya bisa berkata saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi mari kita fokus untuk memperbaiki masalah. Atau juga gurunya bisa berkata saya juga pernah melakukan seperti ini. Jadi siswa tidak dipojokkan karena kesalahannya dilakukan. Nah, atau bisa juga Bapak Ibu berkata, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan yang kamu lakukan. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir bisa juga kamu berhasil begitu misalnya, gitu ya Bapak Ibu. Ini bentuk-bentuk pernyataan atau pertanyaan yang bisa kita lakukan kepada siswa yang melakukan kesalahan ketika kita melakukan atau menerapkan segitiga restitusi tadi. Jadi langkah pertama atau tahap pertamanya adalah menstabilkan dulu identitas gagalnya karena melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan salah. Di validasi tindakan salah ini kita mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan guru juga. Kemudian pertanyaan dan pernyataannya disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan murid. Kira-kira bentuk pertanyaan dan pernyataannya misalnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal seperti ini, atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu, atau bisa juga kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Atau bisa dikatakan mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif, bersediakah mempelajarinya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini tahap terakhir di mana nilai-nilai yang kita tanamkan kita lakukan di tahap ini. Yang pertama, saat perilaku telah divalidasi dan identitasnya sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang sama. Kemudian pertanyaan atau pernyataan yang bisa diajukan sebagai keluarga di dalam kelas, apa yang kita yakini, atau bisa juga nilai-nilai apa sih yang telah kita sepakati, atau bisa dengan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini ada contoh penerapannya Bapak Ibu segitiga restitusi. Ini kasusnya saya membuat kasus permasalahan yang terjadi di pembelajaran saya ketika pembelajaran informatika berlangsung seperti tadi dicontohkan Pak Jenata ya, di
membuat sebuah keyakinan kelas siswanya dilarang memainkan HP atau fokus pada pembelajaran, maka salah satu permasalahan yang pernah terjadi di kelas saya adalah ketika pembelajaran informatika, pembelajarannya berjalan lancar, tapi ada siswa yang diam-diam fokus, tapi fokusnya bukan ke pembelajaran, tapi fokus pada HP-nya, biasanya main game Bapak Ibu. Nah, permasalahan ini bisa kita tangani dengan menerapkan segitiga restitusi. Nanti dialog yang bisa kita lakukan dengan murid, contohnya seperti ini. Boleh saya minta bantuannya, Bapak Ibu? Mungkin Bu Susan sama Pak Janata. Intinya jadi laki-laki, nggak apa-apa ya? Atau Bu Susannya jadi Bu ini. Alif, kira-kira tahu tidak kenapa ibu panggil? Tahu. Kenapa? Coba jelaskan. Tadi di pelajaran informatika saya tidak memperhatikan ketika ibu sudah menjelaskan. Kenapa tidak memperhatikan penjelasan ibu? Main game di HP. Iya, Alif tadi sih main game di HP. Main game di HP itu boleh, bisa untuk refreshing dari aktivitas sehari-hari di sekolah, seperti belajar, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Ibu tahu, pasti Alif punya alasan kenapa bermain game saat sedang belajar. Pasti seru ya main game ya. Iya, Bu. Sekarang coba ibu tanya, Alif masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Coba beritahu ibu apa yang Alif yakini. Mendengarkan dan memperhatikan ketika ibu guru sedang menjelaskan sesuatu. Lalu apa yang sudah Alif lakukan? Melanggar keyakinan kelas, Bu. Bagaimana Alif akan memperbaikinya? Ketika ibu sedang menjelaskan, Alif akan mendengarkan dan memperhatikan ibu. Alif juga akan main game di jam istirahat. Betul, ada waktunya kapan harus mendengarkan atau memperhatikan. Ada waktunya juga untuk main game. Alif harus bisa membedakan hal itu ya. Iya, Bu. Ya sudah, lain kali tetap mengindahkan keyakinan kelas kita supaya kejadian hari ini tidak terulang lagi. Sekarang Alif boleh istirahat. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Ingrid. Terima kasih Bu Susan, Pak Janata. Nah, kira-kira bagian yang menstabilkan identitasnya yang mana ya Bapak Ibu? Main game di HP itu boleh, bisa untuk refreshing. Jadi kita bukan menyalahkan main HP-nya, tapi kita menyalahkan waktunya yang tidak tepat. Nah, jadi kita tidak menyalahkan dia, kamu main HP itu dosa gitu. Nah, kita paham dosa, tapi boleh, hanya waktu yang kita peringatkan di sini dia pada saat waktu yang tidak tepat, yang saatnya harusnya memperhatikan dulu. Iya betul sekali Bapak Ibu. Jadi kita tidak menyalahkan siswanya karena kesalahan yang dilakukan, tapi membuat dia tenang dulu. Kan pasti ketika anak dipanggil tahu kesalahannya pasti deg-degan. Wah saya bakal dimarahin nih sama ibu gitu. Nah untuk meredakan segala kekhawatirannya kita buat dialog atau mengatakan sesuatu yang membuat dia tenang dulu ya. Contohnya seperti yang ini ya Bapak Ibu. Nah kemudian langkah keduanya setelah menstabilkan identitas adalah validasi tindakan salah. Kira-kira validasi tindakan salahnya yang mana ya Bapak Ibu? Validasi tindakan salahnya itu yang mana kira-kira Bu Dia? Validasi tindakan
Betul, ada waktunya kamu harus mendengarkan dan memperhatikan, dan ada waktunya untuk alih bermain HP. Sebenarnya validasi tindakan salahnya itu kan di sini di Bapak dari kita, validasi tindakan salahnya dari gurunya. Jadi setelah menenangkan, di sini ada kalimat di belakangnya. Ibu tahu pasti Alif punya alasan kan kenapa melakukan itu. Nah itu menegaskan kalau dia salah kan Pak ya. Berarti dia benar bermain gamenya gitu. Jadi kita cari tahu alasannya kenapa sih dia main game saat belajar gitu. Nah kemudian nanti siswanya pasti menjelaskan tuh kenapa dia melakukan kesalahan baru. Masuk ke tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan supaya nilai-nilainya tadi tergali sendiri. Ini asumsinya kita sudah buat keyakinan kelas di kelas mereka. Jadi mereka sudah tahu keyakinan kelas yang ada di kelas mereka apa saja. Jadi kita gali lagi. Mereka ingat ya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Makanya nanti ada pertanyaan di sini. Alif masih ingat tentang keyakinan kelas kita. Jadi asumsinya sudah dibuat keyakinan kelasnya. Nah baru di sini akhirnya dia mencari mengingat sendiri keyakinan kelas yang ada di kelas sampai bisa menyebutkan salah satu keyakinan kelasnya yaitu mendengarkan dan memperhatikan ketika Bapak Ibu guru sedang menjelaskan. Di sini adalah menanyakan keyakinannya sampai proses ke bawah adalah tahapan terakhir. Nah kurang lebih mungkin seperti itu penerapan segitiga restitusi. Ini akan sangat lebih berhasil ketika kita terapkan ketimbang kita berperan atau mengambil posisi tadi sebagai penghubung di awal sudah membuat anak semakin agresif atau marah, maka nanti tidak akan tercapai nilai yang mau kita tanamkan Bapak Ibu. Jadi saya sudah pernah menerapkan beberapa siswa saya yang melakukan pelanggaran di kelas ya. Jadi alhamdulillah sih nilai-nilainya mulai sedikit-sedikit tertanam. Mereka mencari sendiri solusi atas kesalahan yang mereka lakukan. Jadi dari situ mereka juga bisa bertanggung jawab ke depannya, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kurang lebih seperti itu. Ya, selesai. Demikian Bapak Ibu demikian Bapak Ibu berbagi praktik baik atau seri saya hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan umpan balik, silakan. Dari kuliah mungkin. Terima kasih Bu Indi. Alhamdulillah diseminasi kali ini berjalan lancar, dan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Indi sangat luar biasa, sangat menginspirasi, apalagi untuk para guru ya, agar kita bisa memperbaiki diri ketika kita menghadapi permasalahan dengan siswa, ketika kita mengelola kelas, ketika kita memposisikan kita sebagai apa gitu kan. Kalau dilihat dari yang sudah Ibu Indi sampaikan itu, kita paling ideal itu menjadi manajer ya, tapi mungkin tidak mudah karena kita kadang-kadang masih terbawa emosi jadi menjadi penghukum gitu ya. Jadi ini memang sangat baik, sangat bagus sekali untuk kita. Jadi saya juga masih memperbaiki diri. Oh iya, mengingat kembali bahwa kita itu, apalagi yang kita hadapi itu adalah anak SMA, bukan anak SD atau TK yang bisa diatur. Jadi mereka sendiri kadang-kadang harus ada kedekatan emosional, kita harus memahami gitu kadang-kadang karena sudah usia segitu itu kadang-kadang dia tidak mau patuh banget sama peraturan gitu, kadang-kadang suka nyeleneh karena tadi ada kebutuhan dasar ya, ingin diakui gitu, ingin ya siapa saya gitu. Jadi ini diseminasi kali ini sangat luar biasa, sangat menginspirasi Bu Indi. Terima kasih mengingatkan saya, mengingatkan rekan-rekan, dan semoga kita semua menjadi guru yang baik yang dirindukan oleh siswa. Itu yang sulit. Jadi guru yang dirindukan oleh siswa sangat sulit. Karena sampai saat ini pun saya udah mengajar berapa puluh tahun gitu, masih saja kalau ngasih tugas saya ada halaman itu ada masih senang asik gitu. Jadi ketika ada guru yang tidak masuk mereka masih senang. Berarti kita tuh belum jadi guru yang dirindukan. Kalau anak ketika kita tidak masuk approach, ibu mau kemana? Kenapa nggak masuk? Baru
Ya sulit, tapi tidak sulit jika prosesnya kita lalui dengan teori-teori yang sudah kita dapat itu kita implementasikan dalam keseharian, termasuk bagaimana mengelola kelas, kemudian menentukan metode dan yang lain-lain di dalam proses belajar mengajar yang menyenangkan untuk siswa. Ya kan, kita harus berpihak pada murid. Mungkin itu saja Bu Indi. Jadi terima kasih atas inspirasinya. Terima kasih Bu Dia, umpan baliknya betul sekali Bu, setuju. Sebenarnya kita terus belajar ya Bu ya, supaya bisa jadi manajer. Memang tidak mudah prosesnya, benar sekali gitu. Apalagi menghadapi siswa langsung, biasanya spontan, marahnya keluar ya Bapak Ibu. Saya juga masih berusaha sabar, berusaha menekan ego supaya nggak marah gitu. Jadi ya sambil berjalan, diingat-ingat lagi apa yang sudah didapat di pendidikan guru penggerak ini, sedikit demi sedikit diterapkan. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi guru yang bisa mengantarkan siswa kita untuk mencapai tujuannya dengan selamat dan bahagia. Yang penting adalah mereka melakukan pembelajaran dengan senang Bapak Ibu, supaya tidak terpaksa, kemudian bisa mencapai tujuannya sesuai dengan bakat dan minat. Itu saja mungkin. Oke, akhir kata yang bisa saya sampaikan itu, terima kasih banyak untuk sudah meluangkan waktu dan membersamai sampai akhir. Mungkin sebagai penutup ada Rian yang ulang tahun. Cukup sekian dan hatur nuhun Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kita ubah jadi bentuk keyakinan kelas, nanti bentuk kalimatnya jadi seperti apa? Menggunakan sepatu warna selain di hari Senin. Ada lagi yang lain? Atau ya? Nah, atau boleh itu menggunakan sepatu hitam di hari Senin. Jadi langsung satu poin. Jelas nggak? Ya Bu, jelas Bu. Jadi keyakinan kelas itu kira-kira apa tuh? Siapa yang mau? Reno. Jadi keyakinan kelas apa? Reno. Kelas Bu. Kan tadi bilang sama. Kan tadi katanya sepakat, nggak sama keyakinan kelas sama peraturan kelas. Jadi Kevin mau jawab? Enggak Bu. Oh, enggak. Jadi paham nggak ibu ngomong nih? Paham Bu. Paham yakin kalau Iya. paham saya bisa mengutarakan. Jadi keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan kelas Bu.